Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Liana duduk di balkon rumahnya yang megah, menatap hamparan kota Jakarta yang berkilauan di malam hari. Cahaya lampu dari gedung-gedung tinggi memantul di matanya, tapi pikirannya melayang jauh dari pemandangan itu. Di tangannya, secangkir teh chamomile mulai dingin, uapnya sudah lenyap sejak tadi. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hati yang akhir-akhir ini sering gelisah. Di usianya yang ke-38, Liana adalah wanita yang punya segalanya. Orang-orang bilang begitu. Bisnis properti yang ia rintis sejak masih kuliah kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di ibu kota. Ia punya apartemen mewah, villa di puncak, dan koleksi mobil yang membuat tetangganya iri. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang menggerogoti kebahagiaannya, rumah tangganya. Reza, suaminya selama 5 tahun terakhir, adalah pria yang dulu ia anggap sebagai pelengkap hidupnya. Mereka bertemu di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaan Liana. Reza, dengan senyumnya yang hangat dan sikapnya yang sederhana, langsung menarik perhatian Liana. Ia bukan tipe pria ambisius yang biasanya mendekati Liana demi harta atau koneksi. Reza hanyalah karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik, dengan gaji yang tak seberapa dibandingkan pendapatan Liana. Tapi justru itulah yang membuat Liana jatuh hati. "Aku butuh seseorang yang tulus, bukan yang haus kekuasaan," katanya pada sahabatnya, Maya, saat memutuskan untuk menerima lamaran Reza 3 tahun lalu. Pernikahan mereka digelar sederhana, sesuai keinginan Reza. Liana tak keberatan, meski banyak teman bisnisnya mempertanyakan mengapa seorang wanita sukses sepertinya memilih pria biasa-biasa saja. "Cinta tak mengenal status," jawab Liana kala itu, tersenyum penuh keyakinan. Dan memang, di tahun-tahun pertama pernikahan, Reza tampak seperti suami idaman. Ia sering memasak sarapan untuk Liana, mengantarnya ke kantor meski Liana punya sopir pribadi, dan menemaninya di malam hari sambil menonton film favorit mereka. Di mata orang luar, mereka adalah pasangan yang serasi. Liana yang elegan dan cerdas, Reza yang hangat dan penuh perhatian. Namun, seiring waktu, Liana mulai merasakan ada yang berubah. Reza tak lagi sesering dulu mengajaknya mengobrol. Ia sering pulang larut dengan alasan lembur, meski Liana tahu perusahaan tempat Reza bekerja tak begitu sibuk. Saat ditanya, Reza selalu tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu khawatir, sayang. Aku cuma capek." Liana ingin mempercayainya, tapi nalurinya sebagai wanita dan sebagai pengusaha yang terbiasa membaca situasi, mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Rumah mereka yang besar, dengan dinding-dinding marmer dan perabotan mahal, mulai terasa dingin. Liana sering duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Reza pulang, sementara suara jam dinding menjadi satu-satunya teman setianya. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan pekerjaan. Setiap hari, ia pergi ke kantor di kawasan Sudirman, memimpin rapat, menandatangani kontrak, dan mengawasi proyek-proyek barunya. Bisnis adalah dunianya, tempat ia merasa punya kendali penuh. Tapi di rumah, ia merasa seperti tamu di hidupnya sendiri. Suatu malam, saat Liana sedang menyiapkan presentasi untuk klien besar, Reza pulang dengan wajah kusut. Ia melempar tasnya ke sofa dan langsung masuk ke kamar tanpa menyapa. Liana mengernyit, tapi memilih diam. Ia sudah terbiasa dengan sikap Reza yang kadang tak terduga akhir-akhir ini. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Liana masuk ke kamar dan mendapati Reza tertidur dengan ponsel masih menyala di sisinya. Liana hendak mematikan lampu, tapi matanya tertuju pada layar ponsel itu.
Ada notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan lupa besok ketemu ya, aku kangen. Jantungan Liana berdegup kencang. Ia ingin membangunkan Reza dan meminta penjelasan, tapi tangannya gemetar. Ia tahu, membuka ponsel suaminya tanpa izin adalah pelanggaran privasi. Tapi di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan perasaan curiga yang menggerogoti hatinya. Akhirnya, ia memilih untuk mundur dan kembali ke ruang kerja. Malam itu, ia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa yang disembunyikan Reza? Keesokan harinya, Liana mencoba bersikap biasa. Ia menyapa Reza saat sarapan, tapi suaminya hanya menjawab dengan gumaman pendek. Ada rapat pagi ini, kata Reza sambil buru-buru pergi, meninggalkan Liana dengan piring-piring kotor di meja makan. Liana menatap pintu yang tertutup, merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Ia tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari badai yang akan mengubah hidupnya. Di kantor, Liana berusaha fokus. Ia memimpin presentasi dengan penuh percaya diri, seperti biasa. Kliennya, seorang pengusaha asal Singapura, memuji ketajaman analisanya. Anda benar-benar wanita luar biasa, Bu Liana, kata pria itu sambil tersenyum. Liana membalas dengan senyum profesional, tapi di dalam hati, ia merasa hampa. Apa gunanya dipuji dunia kalau di rumah ia merasa tak dihargai? Sore itu, saat Liana sedang menikmati kopi di kafe favoritnya bersama Maya, sahabatnya sejak kuliah, ia tak bisa menahan diri untuk curhat. Aku rasa Reza berubah. Mei, dia jadi jauh, dingin. Aku nggak tahu apa yang salah. Keluh Liana sambil mengaduk kopinya pelan. Maya, yang selalu blak-blakan, menatapnya tajam. Lian, kamu terlalu baik. Reza itu beruntung banget dapat kamu. Tapi kalau dia nggak bisa menghargai, ya buat apa dipertahankan? Kamu punya segalanya. Kecerdasan, harta, wibawa. Jangan biarkan dia bikin kamu merasa kecil. Kata-kata Maya menggema di kepala Liana sepanjang perjalanan pulang. Ia tahu sahabatnya benar, tapi ia masih ingin memberi Reza kesempatan. Mungkin dia cuma sedang stres, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia tak ingin rumah tangganya yang selama ini ia jaga hancur begitu saja. Liana adalah wanita yang kuat, tapi ia juga manusia biasa yang takut kehilangan. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Liana sudah menyiapkan makan malam, tapi Reza hanya melirik sekilas sebelum berkata, "Aku udah makan di luar." Nada suaranya datar, tanpa kehangatan. Liana menahan diri untuk tak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan membersihkan meja dalam diam. Saat Reza mandi, ponselnya bergetar lagi di atas meja. Liana melirik, dan kali ini ia tak bisa menahan diri. Ia mengambil ponsel itu dan membaca pesan yang masuk. "Sayang, kapan kamu bilang ke dia? Aku nggak sabar kita bareng terus." Dunianya seolah runtuh. Liana menatap layar ponsel itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi amarah mulai menggantikan kesedihannya. Ia meletakkan ponsel itu kembali dan duduk di sofa, menunggu Reza keluar dari kamar mandi. Ketika Reza akhirnya muncul, Liana menatapnya dengan dingin. "Ada yang mau kamu jelasin?" tanyanya. Suaranya bergetar tapi penuh kekuatan. Reza terkejut, tapi cepat menguasai diri. "Apa maksud kamu?" jawabnya, berusaha terlihat tenang. Liana tak menjawab. Ia hanya menunjuk ponsel itu dengan tatapan yang bisa membakar. Reza mengambil ponselnya dan memeriksanya. Wajahnya memucat sejenak sebelum kembali tersenyum tipis. "Kamu salah paham, Lian. Itu cuma teman kantor, bercanda," katanya, tapi nada suaranya tak meyakinkan. Liana tak bicara lagi. Ia bangkit dan masuk ke kamar, mengunci pintu. Malam itu, ia tidur dengan hati yang hancur, tapi juga dengan tekad yang mulai terbentuk. Ia tak tahu bahwa keesokan harinya, keputusan Reza akan membuatnya mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah tangga yang selama ini ia anggap sempurna ternyata hanyalah topeng yang akan segera terlepas. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela kamar Liana, tapi tak ada kehangatan yang ia rasakan. Malam sebelumnya,
pertengkaran singkat dengan Reza masih bergema di pikirannya. Kata-kata Reza yang menyebut pesan misterius itu hanya candaan, terdengar seperti alasan murahan. Tapi Liana memilih untuk tak memperpanjang konflik saat itu. Ia bangkit dari tempat tidur, menatap cermin besar di sudut kamar. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Aku nggak boleh terus begini, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati. Di dapur, Reza sudah tak ada. Ia pergi lebih awal, meninggalkan secari kertas di meja bertuliskan. Aku ke kantor, ada meeting. Tulisannya tergesa-gesa, tak ada kata, sayang, atau sapaan hangat seperti dulu. Liana memandangi kertas itu sejenak sebelum membuangnya ke tempat sampah. Ia membuat kopi hitam untuk dirinya sendiri, lalu duduk di ruang makan yang sepi. Rumah besar itu terasa semakin kosong, seperti cangkang indah yang tak lagi punya jiwa. Hari itu, Liana memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ia membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Bisnisnya tetap berjalan lancar. Proyek apartemen baru di BSD hampir selesai, dan keuntungan terus mengalir. Tapi kesuksesan itu tak lagi terasa manis. Pikirannya terus kembali ke Reza, ke pesan itu, ke sikapnya yang semakin jauh. Ia tahu ada yang salah, tapi ia belum siap menghadapi kebenaran yang mungkin terungkap. Sementara itu, di sisi lain kota, Reza duduk di sebuah kafe kecil di kawasan Kuningan. Ia tak benar-benar ada meeting seperti yang ia bilang pada Liana. Di depannya, seorang wanita muda dengan rambut panjang dan senyum manis sedang memesan latte. Namanya Rina, rekan kerjanya yang sudah 3 bulan terakhir menjadi pelarian bagi Reza. Rina tak sehebat Liana. Ia hanya staf administrasi biasa dengan gaji pas-pasan. Tapi ia punya sesuatu yang tak dimiliki Liana, kekaguman penuh pada Reza. Duh, kamu kok ganteng banget sih pakai kemeja ini, kata Rina sambil tersenyum genit. Tangannya menyentuh lengan Reza. Reza tersenyum kecil, merasa tersanjung. Di sisi Rina, ia merasa seperti pria sejati, bukan bayang-bayang suksesnya Liana. Selama bertahun-tahun menikah, Reza mulai merasa tertekan oleh bayangan istrinya yang terlalu sempurna. Liana punya segalanya, uang, kekuasaan, koneksi. Sementara ia hanyalah pria biasa yang hidup dari gaji bulanan. Meski Liana tak pernah memperlakukannya sebagai bawahan, ego Reza terus terkikis. Aku benci pulang ke rumah itu, keluh Reza pada Rina. Matanya menatap cangkir kopi di depannya. Setiap hari aku ngerasa kayak tamu, bukan suami. Dia terlalu sibuk sama bisnisnya, sama meetingnya, sama dunianya sendiri. Aku nggak punya tempat di sana. Rina memandangnya dengan penuh empati. Meski di dalam hati ia tersenyum puas. Kamu deserve lebih dari itu. Res, kamu pria hebat. Cuma Liana yang gak bisa lihat itu. Kalau aku jadi dia, aku bakal kasih kamu semua perhatian yang kamu mau. Kata-kata Rina seperti madu bagi Reza. Meski ia tahu wanita itu tak sepenuhnya tulus. Rina tertarik padanya karena gaya hidup yang Reza tunjukkan. Mobil mewah pinjaman dari Liana, makan malam di restoran mahal, dan liburan yang semuanya dibiayai oleh istrinya. Tapi Reza tak peduli. Ia butuh pelarian, dan Rina adalah jawabannya. Di rumah, Liana mulai mencium ada yang tak beres. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan memeriksa transaksi kartu kredit yang selama ini ia berikan pada Reza. Matanya membelalak saat melihat beberapa tagihan dari restoran dan hotel yang tak pernah ia kunjungi bersama Reza. Ada pula pembelian kecil tapi mencurigakan. Bunga, parfum, barang-barang yang jelas bukan untuknya. Hatinya bergetar. Tapi ia masih mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan, pikirnya, meski suara kecil di kepalanya berkata lain. Malam itu, saat Reza pulang, Liana memutuskan untuk mengajaknya bicara. Ia menyiapkan teh favorit Reza dan duduk di ruang tamu, menunggu dengan sabar. Ketika Reza masuk, ia terlihat terkejut melihat Liana masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Nadanya sedikit gugup. "Aku nunggu kamu. Kita perlu ngobrol," jawab Liana. Suaranya tenang tapi tegas. Reza mengernyit.
Tapi ia duduk di sofa berhadapan dengan Liana. "Ada apa?" tanyanya, berusaha terlihat santai. Liana menarik napas dalam. "Aku lihat tagihan kartu kreditmu. Restoran, hotel, bunga. Apa yang lagi kamu lakuin, Reza?" Ia menatap suaminya tajam, mencari kebenaran di matanya. Reza tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dipaksakan. "Kamu curiga banget, Lian. Itu cuma urusan kerja, traktir temen kantor. Biasalah. Kamu kan tahu aku nggak punya apa-apa dibanding kamu. Masa aku nggak boleh nikmatin hidup sedikit?" Nada suaranya mulai meninggi, penuh sindiran. Liana terdiam. Kata-kata Reza seperti pisau yang menusuk egonya. "Jadi ini tentang aku? Tentang kesuksesanku? Aku kerja keras buat kita berdua. Reza, aku kasih kamu semua yang kamu butuhin. Apa yang kurang?" Suaranya mulai bergetar, tapi ia menahan air matanya. Reza bangkit dari sofa, wajahnya memerah. "Kamu nggak ngerti, ya? Aku nggak butuh dikasih. Aku mau ngerasa jadi laki-laki, bukan cuma boneka yang kamu pajang di rumah ini. Kamu sama sekali nggak ngerti aku, Lian." Ia berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan Liana dengan hati yang hancur. Malam itu, Liana tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyumnya di foto itu terlihat begitu tulus, begitu penuh harapan. Tapi sekarang, harapan itu mulai pudar. Ia tahu Reza tak bahagia, tapi ia tak menyangka ketidakpuasan itu akan membawanya begitu jauh. Dan di sisi lain, Reza, yang kini tidur di kamar tamu, mulai merencanakan langkah berikutnya. Keesokan harinya, Reza bertemu Rina lagi. Mereka duduk di taman kecil dekat kantor, jauh dari mata orang-orang yang mengenalnya. "Aku udah nggak tahan, Rin. Aku mau akhiri semuanya sama Liana," kata Reza, matanya penuh tekad. Rina tersenyum lebar. "Bagus dong. Kamu sama aku aja. Aku bakal bikin kamu bahagia. Tapi, kamu yakin gak bakal rugi? Maksudku, Liana kan kaya banget." Nada suaranya penuh perhitungan. Reza tersenyum sinis. "Tenang aja. Aku udah 5 tahun nikah sama dia. Aku berhak dapat bagian dari hartanya. Harta gono gini, kan? Aku bakal minta cerai. Ambil apa yang jadi hakku. Terus kita mulai hidup baru." Ia merasa yakin dengan rencananya. Tak tahu bahwa Liana bukan wanita yang akan menyerah begitu saja. Sementara itu, Liana mulai mencari tahu lebih dalam. Ia menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai detektif swasta. "Aku butuh bantuanmu. Dan, aku mau tahu apa yang Reza sembunyikan dari aku," katanya melalui telepon. Suaranya penuh tekad. Daniel, sang detektif, mengangguk di ujung sana. "Kasih aku waktu seminggu, Lian. Aku bakal kasih kamu semua bukti yang kamu butuhin." Hari-hari berikutnya, ketegangan di rumah semakin terasa. Reza semakin jarang bicara, sering menghabiskan waktu di luar, sementara Liana berusaha menjaga sikapnya tetap tenang. Ia tahu badai akan datang, tapi ia tak ingin Reza tahu bahwa ia sudah bersiap. Di dalam hatinya, ia masih berharap semua ini hanya salah paham. Tapi di sisi lain, ia mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Malam sebelum kebenaran terungkap, Reza duduk di kamar tamu, mengetik pesan untuk Rina. "Besok aku selesaikan semuanya. Aku bakal bilang ke Liana. Kita bakal bareng, Rin." Ia tersenyum, membayangkan hidup baru yang bebas dari bayang-bayang Liana. Tapi ia tak tahu bahwa keputusannya itu akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta, membasahi jalanan dan mengaburkan lampu-lampu kota yang biasanya berkilauan. Liana duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Ia baru saja menyelesaikan panggilan dengan Daniel, detektif swasta yang ia sewa. "Aku udah dapat beberapa foto, Lian. Aku kirim ke email kamu besok pagi. Tapi, siap-siap ya, ini nggak bakal gampang buat kamu," kata Daniel dengan nada hati-hati. Liana hanya mengangguk, meski Daniel tak bisa melihatnya. "Terima kasih, Dan.
Aku akan baik-baik saja, jawabnya, meski suaranya sedikit bergetar. Ia menutup laptop dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Hujan membentuk genangan kecil di teras, mencerminkan bayangan lampu jalan yang redup. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Reza belum pulang, dan Liana sudah tak lagi mengharapkan penjelasan darinya. Dalam hati, ia tahu sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tapi ia tak menyangka bahwa malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Di sisi lain kota, Reza duduk di apartemen kecil Rina, sebuah unit sederhana di pinggiran Jakarta yang jauh dari kemewahan rumah Liana. Rina sedang membuat teh di dapur kecilnya, sementara Reza menatap ponselnya dengan ekspresi tegang. Ia sudah menyiapkan rencana. Malam ini ia akan mengakhiri pernikahannya dengan Liana. Bukan dengan percakapan langsung, bukan dengan pertemuan yang penuh emosi. Ia memilih cara yang menurutnya paling mudah. Ia akan mengirim pesan melalui WhatsApp, menyatakan talak, dan membiarkan semuanya selesai begitu saja. Lebih gampang gini, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ia tak pengecut. Rina kembali dengan 2 cangkir teh dan duduk di sampingnya. "Udah siap, sayang?" tanyanya. Matanya berbinar penuh antisipasi. Reza mengangguk, meski ada sedikit keraguan di hatinya. Ia membuka aplikasi WhatsApp, mengetik pesan singkat. "Liana, aku talak kamu. Kita selesai." Jarinya berhenti di atas tombol "kirim" sejenak, tapi Rina dengan cepat menyentuh tangannya. "Ayo dong, Res. Setelah ini kita bebas," katanya, suaranya penuh dorongan. Reza menarik napas dalam, lalu menekan tombol itu. Pesan terkirim, ditandai dengan 2 centang biru beberapa detik kemudian. Liana sudah membacanya. Di rumah, ponsel Liana bergetar di atas meja kayu jati di ruang kerjanya. Ia melirik layar, melihat nama Reza muncul di notifikasi. Ketika ia membuka pesan itu, dunia seolah berhenti berputar. "Liana, aku talak kamu. Kita selesai." Kata-kata itu sederhana, dingin, dan menusuk seperti pisau. Hatinya berdegup kencang, napasnya tersengal. Ia membaca ulang pesan itu, berharap matanya salah membaca, tapi kata-kata itu tetap sama. Reza, suaminya selama 5 tahun, mengakhiri pernikahan mereka melalui pesan singkat, tanpa penjelasan, tanpa tatap muka, tanpa hormat. Liana meletakkan ponsel itu perlahan. Tangannya gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi ia cepat mengusapnya. "Nggak, aku nggak boleh nangis gara-gara ini," gumamnya, mencoba menguatkan diri. Tapi rasa sakit itu nyata. Sakit karena dikhianati. Sakit karena diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang begitu saja. Ia bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruangan itu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Hujan di luar semakin deras, seolah mencerminkan badai di dalam hatinya. Setelah beberapa menit, Liana duduk kembali dan mengambil ponselnya. Ia ingin membalas, ingin menanyakan alasan, ingin memaki Reza habis-habisan. Tapi ia berhenti. Nggak ada gunanya, pikirnya. Reza jelas tak peduli lagi, dan ia tak akan merendahkan diri dengan memohon penjelasan. Namun, amarah mulai membakar dadanya. Ia tak akan membiarkan ini berakhir begitu saja, tanpa perlawanan, tanpa konsekuensi. Kebetulan, malam itu Reza lupa membawa ponsel cadangannya yang biasa ia gunakan untuk urusan kantor. Ponsel itu tertinggal di laci meja samping tempat tidur mereka. Liana, dengan tangan masih gemetar, membukanya. Ia tahu kata sandinya. Reza tak pernah menggantinya sejak mereka menikah. Di dalamnya, ia menemukan semua yang ia takutkan tapi sudah duga. Ada ratusan pesan antara Reza dan Rina, lengkap dengan foto-foto mereka berdua di kafe, taman, bahkan kamar hotel. Pesan-pesan itu penuh dengan kata-kata mesra, rencana untuk masa depan, dan sindiran tentang Liana. "Dia terlalu sibuk sama duitnya. Aku cuma butuh kamu," tulis Reza dalam salah satu pesan. "Setelah aku dapat bagian hartanya, kita bisa hidup enak," tulisnya di pesan lain. Liana menutup ponsel itu dengan keras, hampir melemparnya ke dinding.
Amarahnya kini bercampur dengan rasa jijik. Jadi ini rencananya, gumamnya. Reza tak hanya berselingkuh, tapi juga berniat mengambil bagian dari kekayaannya. Harta yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri selama bertahun-tahun. Ia tak akan membiarkan itu terjadi. Jika Reza mengira ia bisa mempermainkannya dan pergi dengan tangan penuh, ia salah besar. Hujan mulai reda, tapi badai di hati Liana justru semakin menguat. Ia mengambil ponselnya sendiri dan menghubungi Maya, sahabatnya. "Mei, aku butuh kamu sekarang." "Reza, dia talak aku lewat WhatsApp," katanya. Suaranya penuh emosi tapi tegas. Di ujung telepon, Maya terdiam sejenak sebelum menjawab. "Astaga, Lian. Sabar ya. Aku kesana sekarang. Kita urus ini bareng." Sementara menunggu Maya, Liana berjalan ke ruang tamu dan menyalakan lampu besar yang tergantung di plafon. Cahaya terang itu seolah membantunya berpikir jernih. Ia duduk di sofa, memandang foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding. Senyum Reza di foto itu kini terlihat seperti topeng yang akhirnya terlepas malam ini. Ia tak lagi merasa sedih. Yang tersisa hanyalah kemarahan dan tekad untuk membalas. Maya tiba sejam kemudian, membawa jaket basah karena hujan. Ia memeluk Liana erat begitu masuk. "Aku nggak nyangka Reza sehina ini," katanya sambil menggelengkan kepala. Liana mengangguk, lalu menceritakan semua yang ia temukan di ponsel Reza. Maya mendengarkan dengan mata membelalak, sesekali mengumpat pelan. "Dia pikir dia bisa mainin kamu gitu?" "Oh, nggak bakal, Lian. Kita balas. Dia harus nyesel," kata Maya. Nadanya penuh semangat. Liana tersenyum tipis. "Pertama kalinya malam itu. Aku udah punya rencana. Mei, aku nggak bakal kasih dia sepeser pun dari hartaku. Aku bakal hapus namanya dari hidupku, dan dari semua yang aku punya." Matanya berbinar, penuh kekuatan yang baru ia temukan. Di apartemen Rina, Reza tertawa kecil sambil memeluk Rina. "Udah selesai. Sekarang kita tinggal nunggu proses cerainya. Terus aku ambil bagianku," katanya, merasa menang. Rina mencium pipinya, tersenyum puas. "Aku bangga sama kamu, sayang. Kita bakal bahagia bareng." Tapi di rumah, Liana sudah mengambil langkah pertama. Ia menghubungi Daniel lagi. "Dan, aku butuh bukti itu sekarang. Nggak bisa nunggu besok. Kirim ke aku malam ini juga," pintanya. Daniel mengangguk di ujung telepon. "Oke, Lian. Aku kirim dalam sejam." Liana lalu menghubungi pengacaranya. Seorang wanita tangguh bernama Rika yang sudah bertahun-tahun menangani urusan bisnisnya. "Rika, aku mau ketemu besok pagi. Reza cerain aku, dan aku nggak mau dia dapat apa-apa dari aku," katanya. Suaranya dingin tapi penuh tekad. Malam itu, saat Reza tidur nyenyak di pelukan Rina, Liana duduk di ruang kerjanya bersama Maya, merencanakan langkah berikutnya. Hujan sudah berhenti, tapi badai baru saja dimulai. Badai yang akan menghancurkan semua yang Reza miliki. Liana tak lagi wanita yang akan menangis dalam diam. Ia kini adalah wanita yang siap bertarung, dan Reza akan segera tahu bahwa ia telah membangunkan singa yang salah. Pagi itu, matahari terbit dengan cerah di langit Jakarta, seolah tak ada jejak hujan deras yang mengguyur semalaman. Tapi di dalam rumah Liana, suasana tetap tegang. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam yang sudah dingin di tangannya. Di depannya, Maya masih mengenakan piyama pinjaman. Matanya merah karena begadang semalaman menemani Liana merencanakan langkah berikutnya. Tumpukan dokumen dan catatan kecil berserakan di meja. Bukti awal dari detektif Daniel, daftar aset Liana, dan beberapa ide kasar yang mereka coret-coret di kertas. "Aku nggak nyangka Reza seberani ini, Lian," kata Maya sambil menguap. Tangannya meraih sepotong roti yang sudah lama tak disentuh. "Talak lewat WhatsApp? Dia pikir ini apa? Main game? Tapi tenang, kita bakal bikin dia nyesel seumur hidup." Nada suaranya penuh semangat, meski kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Liana tersenyum tipis, tapi matanya penuh tekad. "Dia nggak cuma mau ninggalin aku, Mei. Dia mau ambil hartaku juga."
Aku baca pesannya. Dia pikir dia berhak atas harta Gonogini. Tapi dia lupa. Aku yang bangun semua ini sebelum kita nikah. Aku nggak bakal kasih dia apa-apa. Suaranya dingin. Tapi di balik itu ada kekuatan yang baru ia temukan. Malam sebelumnya, ia sempat runtuh, sakit hati, marah, dan bingung bercampur jadi satu. Tapi kini, setelah melihat bukti perselingkuhan Reza dan mendengar saran Maya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ponsel Liana bergetar, menampilkan nama Daniel di layar. Ia segera mengangkatnya. Dan, apa kabarnya? Tanyanya tanpa basa-basi. Di ujung telepon, Daniel terdengar sedikit terengah. Aku baru kirim semua buktinya ke email kamu. Lian. Foto, tanggal, lokasi, semuanya lengkap. Reza ketemu cewek itu di kafe, hotel, bahkan di apartemennya. Aku juga dapat rekaman CCTV dari salah satu tempat. Ini kuat banget buat kasus kamu. Liana mengangguk, meski Daniel tak bisa melihatnya. Terima kasih. Dan, aku bakal transfer bayarannya sekarang. Kalau ada apa-apa lagi, kabarin aku. Setelah menutup telepon, Liana membuka laptopnya dan memeriksa email dari Daniel. Ada puluhan foto yang memperlihatkan Reza bersama Rina, tertawa di kafe, berpelukan di taman, masuk ke hotel kecil di Jakarta Selatan. Setiap gambar seperti pukulan baru di hatinya, tapi juga seperti bahan bakar untuk amarahnya. Ia menyimpan semua file itu di folder khusus, lalu menutup laptop dengan tenang. Ini cukup buat Rika, gumamnya pada diri sendiri. Maya meliriknya dari seberang meja. Rika yang bakal urus cerainya? Tanyanya sambil mengunyah roti. Liana mengangguk. Iya, aku udah janjian ketemu dia jam 10 di kantornya. Dia nggak cuma pengacara bisnis, Mei. Dia jagonya kasus perceraian juga. Aku mau pastiin Reza nggak dapat sepeser pun. Maya tersenyum lebar. Bagus. Aku ikut. Ya? Aku mau lihat muka Reza pas tahu rencana dia gagal total. Liana tertawa kecil. Pertama kalinya sejak pesan talak itu masuk. Boleh. Tapi aku yakin dia belum bakal balik ke sini dalam waktu dekat. Dia pikir aku bakal nangis-nangis minta dia balik. Dia salah banget. Ia bangkit dari kursi, berjalan ke kamar untuk bersiap. Hari ini adalah hari baru, dan ia tak akan membiarkan Reza mengendalikan hidupnya lagi. Pukul 10 tepat, Liana dan Maya tiba di kantor Rika, sebuah gedung modern di kawasan SCBD. Rika, wanita berusia 40-an dengan rambut pendek dan tatapan tajam, menyambut mereka dengan senyum profesional. Liana, aku dengar sekilas dari telepon tadi malam. Ceritain semuanya dari awal, katanya sambil menunjuk kursi di depan meja kerjanya. Liana duduk, lalu mulai menceritakan semuanya. Talak lewat WhatsApp, pesan-pesan Reza dengan Rina, dan rencananya untuk mengambil harta Gonogini. Ia juga menyerahkan bukti dari Daniel dalam sebuah flash disk. Rika mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah Liana selesai, ia menatapnya dengan ekspresi serius. Lian, kasus ini kuat banget di tangan kita. Pertama, talak lewat WhatsApp nggak punya kekuatan hukum formal di Indonesia kecuali diucapkan langsung atau lewat proses pengadilan. Jadi secara teknis, kalian masih suami istri. Kedua, bukti perselingkuhan ini bisa kita gunakan untuk mengajukan gugatan cerai dari pihak kamu dengan alasan zina. Ketiga, soal harta. Aku lihat sebagian besar aset kamu adalah harta bawaan sebelum nikah. Dan yang dibangun selama pernikahan pun atas nama kamu dan perusahaanmu. Reza nggak punya dasar kuat buat klaim harta Gonogini kalau kita bisa buktikan dia nggak berkontribusi signifikan. Liana mengangguk, merasa sedikit lega. Jadi aku bisa lindungin semuanya? Tanyanya, ingin memastikan. Rika tersenyum tipis. Bisa. Tapi kita harus gerak cepat. Aku saranin kamu tarik semua akses Reza dari aset-asetmu sekarang juga. Kartu kredit, mobil, rekening bersama. Aku bakal siapin dokumen hukumnya hari ini juga. Kalau dia balik rumah, jangan kasih dia masuk sebelum kita selesai urus ini. Maya menyela dengan semangat. Aku setuju.
Biar dia ngerasa kaget pas tahu semuanya udah ditutup buat dia. Liana mengangguk lagi. Pikirannya mulai jernih. Oke, Rika. Aku percayain semuanya ke kamu. Aku mau dia nggak punya apa-apa lagi dari aku. Setelah pertemuan itu, Liana dan Maya kembali ke rumah. Di perjalanan, Liana menghubungi bank dan meminta semua kartu kredit tambahan atas nama Reza dibekukan. Ia juga menghubungi sopir pribadinya untuk mengambil mobil yang biasa dipakai Reza, sebuah SUV mewah yang sebenarnya milik perusahaan Liana. Bawa balik ke garasi kantor sekarang. Perintahnya, suaranya tegas. Tak lupa, ia menghubungi notaris yang mengurus surat warisan dan kepemilikan asetnya. Hapus nama Reza dari semua daftar warisan dan kepemilikan sahamku. Aku kirim dokumen pendukungnya nanti, katanya pada telepon. Saat tiba di rumah, Liana langsung masuk ruang kerjanya dan membuka lemari besi. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting, akta kepemilikan rumah, villa di puncak, apartemen, dan saham perusahaan. Semuanya atas nama dia, kecuali beberapa aset kecil yang dibeli selama pernikahan. Ia memisahkan dokumen-dokumen itu, memastikan tak ada celah yang bisa dimanfaatkan Reza. Maya, yang duduk di sofa sambil minum jus, mengawasinya dengan kagum. Kamu benar-benar cepat bangkit, Lian. Aku salut, katanya. Liana berhenti sejenak, menatap sahabatnya. Aku nggak punya pilihan, Mei. Kalau aku lelet, dia bakal ambil apa yang aku bangun bertahun-tahun. Aku nggak rela. Ia kembali bekerja, menyusun rencana dengan rapi. Di kepalanya, ia membayangkan wajah Reza saat menyadari semua pintu telah ditutup baginya. Sementara itu, di apartemen Rina, Reza baru bangun dari tidur. Ia tersenyum pada Rina yang sedang membuat sarapan. Hari ini aku bakal balik ke rumah, ambil barang-barangku. Terus kita cari tempat baru buat kita, katanya, penuh percaya diri. Rina mengangguk. Matanya berbinar membayangkan hidup mewah yang ia harapkan dari bagian Reza nanti. Reza mengambil ponselnya untuk memesan ojek online, tapi kartu kreditnya ditolak. Ia mencoba lagi, tetap gagal. Apa-apaan ini? Gumamnya. Mulai panik. Ia menelepon bank, dan jawaban yang ia terima membuatnya pucat. Maaf, Pak Reza, kartu Anda sudah dibekukan atas permintaan pemilik rekening utama, Ibu Liana. Reza menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia mencoba menghubungi sopir untuk mengambil mobilnya, tapi sopir itu hanya menjawab singkat. Mobilnya udah di garasi kantor, Pak. Perintah Bu Liana. Reza terdiam, mulai menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tak ia prediksi. Di rumah, Liana duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang bergetar karena panggilan dari Reza. Ia tak mengangkatnya. Di sampingnya, Maya tersenyum lebar. Dia pasti panik sekarang, katanya. Liana mengangguk, matanya penuh kepuasan. Ini baru permulaan, Mei. Aku bakal bikin dia ngerasa apa yang aku rasain, dan lebih dari itu. Hari itu, Liana tak lagi wanita yang menunggu suaminya pulang dengan harapan. Ia kini adalah wanita yang mengambil kendali penuh atas hidupnya, dan Reza akan segera tahu bahwa ia telah memulai permainan yang salah. Sore itu, matahari mulai tenggelam di ufuk barat Jakarta, mewarnai langit dengan semburat oranye yang hangat. Tapi di dalam rumah Liana, suasana justru dingin dan penuh ketegangan. Liana duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan fokus penuh. Di depannya, daftar aset yang pernah ia beri akses pada Reza terpampang jelas. Kartu kredit, mobil, rekening tabungan bersama, bahkan kontrak kerja Reza di perusahaan kecil yang sebagian sahamnya dimiliki Liana. Satu persatu, ia memastikan semuanya dicabut dari tangan suaminya yang tak lagi ia akui. Maya, yang duduk di sofa dengan segelas teh di tangan, melirik Liana dengan kagum. Kamu bener-bener nggak main-main. Ya, Lian. Aku nggak nyangka kamu bisa secepat ini. Balik kuat, katanya sambil tersenyum. Liana mengalihkan pandangan dari layar, menatap sahabatnya dengan ekspresi serius. Aku nggak punya waktu buat lelet. Mei, Reza pikir dia bisa nyanyi setelah nyakitin aku.
Aku bakal pastiin dia nggak punya apa-apa buat dinyanyiin lagi. Nada suaranya datar, tapi ada api yang menyala di matanya. Setelah membekukan kartu kredit dan menarik mobil Reza, Liana melangkah lebih jauh. Ia menghubungi bagian keuangan perusahaan properti miliknya. Tina, aku mau kamu tutup semua akses Reza ke rekening operasional. Dia nggak lagi punya otoritas apapun di sini. Perintahnya pada asisten kepercayaannya. Tina, yang sudah bekerja dengan Liana selama hampir 1 dekade, mengangguk di ujung telepon. Siap, Bu. Saya urus sekarang. Ada apa? Ya? Kok tiba-tiba? Tanyanya hati-hati. Liana menarik napas dalam. Dia udah bukan bagian dari hidupku lagi. Tin, itu aja yang perlu kamu tahu sekarang. Tina tak bertanya lagi. Langsung menjalankan perintah. Langkah berikutnya lebih personal. Liana masuk ke kamar utama, tempat ia dan Reza biasa tidur bersama. Di lemari, ia menemukan jas mahal yang pernah ia belikan untuk Reza, sepatu kulit impor, dan jam tangan mewah yang ia hadiahkan di ulang tahun mereka yang ketiga. Semuanya dibeli dengan uangnya, tapi Reza selalu memamerkannya seolah hasil kerja kerasnya sendiri. Liana mengambil semua barang itu, memasukkannya ke dalam kardus besar. Ini nggak pantas ada di sini lagi, gumamnya. Ia lalu memanggil salah satu staf rumah tangganya, Ibu Sari, dan berkata, Bu, tolong bawa ini ke gudang. Jangan kasih ke siapa-siapa kecuali aku bilang. Ibu Sari mengangguk tanpa banyak tanya. Ia sudah bekerja untuk Liana cukup lama untuk tahu kapan harus diam dan menurut. Setelah kardus itu dibawa pergi, Liana kembali ke ruang kerja dan menghubungi perusahaan kecil tempat Reza bekerja. Perusahaan itu, meski tak sepenuhnya milik Liana, punya saham besar dari investasinya. Ia berbicara langsung dengan direktur utama, Pak Budi, yang merupakan kenalan lamanya. Bud, aku minta Reza diberhentikan dari posisinya. Efektif hari ini, katanya tanpa basa-basi. Pak Budi terdiam sejenak di ujung telepon. Lian, ini tiba-tiba banget. Ada masalah apa? Dia kan suami kamu, tanyanya, nadanya penuh kebingungan. Liana tersenyum tipis. Meski Pak Budi tak bisa melihatnya. Udah nggak lagi, Bud. Aku ceritain detailnya lain kali. Sekarang aku cuma minta kamu lakuin ini buat aku. Dia nggak pantas ada di situ. Pak Budi menghela napas, tapi akhirnya menyetujui. Oke, Lian. Aku percaya sama kamu. Aku urus surat pemberhentiannya sekarang. Sementara Liana sibuk menarik semua fasilitas dari Reza, di apartemen Rina, suasana mulai berubah. Reza duduk di sofa tua yang sudah sedikit berderit. Wajahnya pucat setelah menyadari kartu kreditnya tak lagi berfungsi dan mobilnya diambil. Ia mencoba menghubungi Liana berkali-kali, tapi semua panggilannya tak dijawab. Pesan-pesannya pun hanya terkirim tanpa balasan. Apa-apaan ini? Katanya pada Rina. Nadanya penuh frustrasi. Rina, yang sedang mengupas apel di dapur kecilnya, melirik Reza dengan ekspresi bingung. Mungkin Liana lagi marah. Sayang, sabar aja, nanti dia bakal balas kok. Katanya, mencoba menenangkan. Tapi Reza menggeleng keras. Ini nggak cuma marah. Rin, kartu aku mati. Mobil aku diambil. Dia pasti ngelakuin sesuatu. Ia bangkit dan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Tangannya mengacak rambutnya sendiri. Rina meletakkan pisau dan apelnya, mendekati Reza. Tapi kamu bilang dia bakal kasih kamu bagian harta, kan? Dia nggak bisa ambil semuanya gitu aja, dong. Katanya, nadanya mulai cemas. Reza menatapnya dengan mata merah. Aku harap gitu, Rin. Tapi Liana nggak bodoh. Aku takut dia udah nyiapin sesuatu. Ia kembali duduk, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Saat itu, ponselnya bergetar lagi. Bukan dari Liana, tapi dari perusahaan tempat ia bekerja. Ia membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Kepada Bapak Reza Pratama, dengan ini kami informasikan bahwa kontrak kerja Anda diakhiri efektif per hari ini atas keputusan manajemen. Surat resmi menyusul. Reza membaca pesan itu berulang-ulang. Tak percaya. Aku dipecat?
Gumamnya. Suaranya hampir hilang. Rina mendekat, membaca pesan itu dari atas bahunya. Apa? Kenapa tiba-tiba gitu? Kamu salah apa? Tanyanya. Panik. Reza menatap kosong ke depan. Ini pasti ulah Liana. Dia punya saham di perusahaan itu. Dia benci aku sampai segitunya. Ia melempar ponselnya ke sofa. Tangannya menutup wajah. Rina terdiam, mulai menyadari bahwa rencana hidup mewah bersama Reza mungkin tak akan semudah yang ia bayangkan. Di rumah, Liana menerima laporan dari Pak Budi bahwa Reza sudah resmi diberhentikan. Ia juga mendapat konfirmasi dari bank bahwa semua akses Reza ke rekening bersama telah ditutup, dan mobilnya sudah aman di garasi kantor. Ia duduk di kursi kerja, menatap ponsel Reza yang tertinggal, ponsel yang penuh bukti perselingkuhannya. Kamu pikir aku bakal diam aja, Res? Gumamnya. Senyum kecil muncul di bibirnya. Maya, yang masih setia menemaninya, bangkit dari sofa. Sekarang apa lagi? Lian? Dia udah gak punya apa-apa dari kamu. Tanyanya. Matanya berbinar penuh antisipasi. Liana menoleh padanya. Sekarang kita tunggu dia dateng. Aku yakin dia bakal balik ke sini. Minta maaf atau minta duit. Tapi pintu ini nggak bakal kebuka buat dia lagi. Malam itu, seperti yang Liana prediksi, bel rumah berbunyi. Ia dan Maya melirik ke arah pintu dari ruang tamu. Melalui kamera keamanan, Liana melihat Reza berdiri di depan gerbang. Bajunya sedikit kusut dan wajahnya penuh ketegangan. Lian, buka pintunya. Kita perlu ngomong. Teriaknya. Suaranya terdengar putus asa. Liana tak bergerak dari sofa. Ia menekan tombol interkom dan berkata dengan nada dingin. Gak ada yang perlu dibicarain, Reza. Pulang aja kemanapun kamu dari tadi. Rumah ini bukan tempatmu lagi. Reza membanting gerbang dengan frustrasi. Liana, kamu gak bisa gitu. Aku masih suami kamu. Aku punya hak. Teriaknya lagi. Maya tertawa kecil di samping Liana. Hak? Dia benar-benar delusional. Katanya sambil menggeleng. Liana menatap layar kamera, melihat Reza yang mulai panik. Hakmu udah habis pas kamu kirim pesan itu. Res, sekarang pergi, atau aku panggil security. Jawabnya, lalu mematikan interkom. Reza terus memaki di luar, tapi akhirnya pergi setelah beberapa menit, menyadari tak ada gunanya. Liana bersandar di sofa, menarik napas panjang. Ini cuma awal. Mei, aku bakal pastiin dia nggak punya apa-apa lagi buat bangkit. Katanya, suaranya penuh kepastian. Maya mengangguk, mengangkat gelas tehnya seolah bersulang. Aku dukung kamu sampai akhir. Lian, biar dia rasain akibatnya. Malam itu, sementara Reza kembali ke apartemen Rina dengan tangan kosong, Liana tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ia tahu pertarungan belum selesai. Tapi ia sudah memenangkan ronde pertama. Dan ia tak akan berhenti sampai Reza benar-benar jatuh. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu tua di apartemen Rina. Reza terbangun di sofa yang sempit. Lelet berderit setiap kali ia bergerak. Punggungnya terasa kaku, dan kepalanya masih pening karena kurang tidur. Malam sebelumnya, setelah gagal memohon masuk rumah Liana, ia kembali ke apartemen Rina dengan hati penuh amarah dan kebingungan. Ia tak punya apa-apa lagi. Tanpa mobil, tanpa kartu kredit, tanpa pekerjaan, dan kini bahkan tanpa rumah yang bisa ia sebut miliknya. Dunianya yang dulu penuh kenyamanan kini runtuh, meninggalkannya dalam kehampaan yang tak pernah ia bayangkan. Rina muncul dari dapur kecilnya, membawa 2 cangkir teh murah yang baunya lebih mirip air panas bercampur daun kering. Ia meletakkan cangkir itu di meja kayu yang sudah usang, lalu duduk di samping Reza dengan wajah cemberut. Kamu tidur di sofa lagi? Kasurku kan cukup buat berdua, katanya. Nadanya sedikit kesal. Reza meliriknya sekilas, tak menjawab langsung. Aku nggak nyaman, Rin. Semuanya nggak nyaman sekarang. Gumamnya, suaranya parau. Rina menghela napas, mencoba tetap sabar. Ya Tuhan. Res, kamu bilang semuanya bakal beres. Kamu bilang kita bakal hidup enak setelah cerai dari Liana.
Tapi lihat sekarang, kamu malah pulang dengan tangan kosong. Nada suaranya mulai meninggi, penuh kekecewaan. Reza menatapnya dengan mata merah. Kamu pikir aku nggak nyoba? Aku ke rumah tadi malam. Aku minta ngomong, tapi dia nggak mau buka pintu. Dia ambil semuanya dari aku. Mobil, duit, kerjaan. Dia benci aku, Rin. Ia bangkit dari sofa, mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti binatang yang terperangkap. Rina memandangnya dengan ekspresi campur aduk, marah, takut, dan mulai ragu. Jadi apa rencanamu sekarang? Aku nggak bisa terus gini, Res. Gaji aku cuma cukup buat bayar sewa sama makan. Aku pikir kamu bakal bawa duit dari Liana, makanya aku setuju kita bareng. Katanya blak-blakan, tak lagi menyembunyikan motifnya. Reza berhenti melangkah, menatap Rina dengan tatapan tajam. Jadi kamu cuma sama aku buat duit? Kalau gitu, apa bedanya kamu sama Liana? Bentaknya. Pertengkaran kecil itu menjadi awal retaknya hubungan mereka. Rina, yang awalnya melihat Reza sebagai tiket menuju hidup mewah, kini mulai menyadari bahwa pria itu tak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan. Reza, di sisi lain, merasa semakin terpojok. Ia tak punya tempat lain untuk pergi, tak punya uang untuk memulai lagi. Gaji terakhirnya sudah ia habiskan untuk memanjakan Rina selama 3 bulan terakhir, dan tabungannya nyaris kosong. Ia benar-benar jatuh miskin, dan itu baru permulaan. Sementara itu, di rumahnya yang megah, Liana duduk di ruang makan bersama Maya, menikmati sarapan yang disiap. Kan Ibu Sari, telur mata sapi, roti panggang, dan segelas jus jeruk segar. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan kekacauan yang dialami Reza. Liana terlihat lebih rileks hari ini, meski matanya masih memperlihatkan bekas-bekas kelelahan. Maya, yang sudah menginap 2 malam berturut-turut, mengunyah rotinya dengan semangat. Jadi, apa kabar Reza setelah kamu usir tadi malam? Tanyanya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Liana tersenyum tipis, meletakkan cangkir kopinya. Aku nggak tahu, Mei, dan aku nggak peduli. Dia bisa tidur di jalanan sekalipun. Itu bukan urusanku lagi. Yang penting, semua aksesnya ke hidupku udah aku cabut. Rika bilang dokumen cerainya bakal selesai dalam beberapa hari, dan bukti perselingkuhannya cukup kuat buat bikin dia nggak bisa klaim apa-apa. Nadanya tenang, tapi ada kepuasan yang tersirat di setiap kata. Maya mengangguk, tersenyum lebar. Aku bayangin dia pasti panik banget sekarang. Kartu mati, mobil hilang, kerjaan gak ada. Dia bener-bener no sekarang. Kamu hebat, Lian. Aku bangga banget sama kamu. Liana tertawa kecil. Pertama kalinya dalam beberapa hari ia merasa ringan. Aku cuma ngelakuin apa yang dia ajarin ke aku. Mei, dia pikir aku bakal diam aja pas dia nyanyi. Sekarang dia yang bakal ngerasa apa yang aku rasain, tapi 10 kali lebih buruk. Hari itu, Reza mencoba mencari jalan keluar. Ia pergi ke perusahaan lamanya, berharap bisa bicara dengan Pak Budi dan meminta pekerjaannya kembali. Dengan baju yang sama yang ia pakai sejak kemarin, kusut dan sedikit bau, ia berdiri di depan resepsionis dengan wajah memohon. Tolong, aku mau ketemu Pak Budi. Aku perlu jelasin sesuatu, katanya, suaranya penuh harap. Resepsionis, seorang wanita muda dengan ekspresi datar, memandangnya sekilas. Maaf, Pak Reza, Pak Budi lagi sibuk. Lagi pula, Anda udah nggak kerja di sini lagi. Saya nggak bisa kasih Anda masuk. Jawabnya dingin. Reza memukul meja resepsionis dengan frustrasi. Ini salah paham. Aku cuma perlu ngomong sama dia bentar, teriaknya. Tapi security segera mendekat dan mengusirnya keluar. Ia berdiri di trotoar, menatap gedung itu dengan mata kosong. Pekerjaan yang selama ini jadi pegangannya, meski gajinya kecil dibandingkan kekayaan Liana, kini hilang, dan ia tak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Kembali ke apartemen Rina, suasana semakin memburuk. Rina mulai terang-terangan mengeluh tentang keadaan mereka. Aku nggak bisa bayar listrik bulan ini kalau kamu nggak bantu. Res, kamu bilang kita bakal hidup enak,
Tapi sekarang aku malah jadi susah gara-gara kamu. Bentaknya sore itu, tangannya bersedekap di dada. Reza menatapnya dengan amarah. Kamu pikir aku nggak nyoba? Aku udah kemana-mana hari ini. Nggak ada yang mau nerima aku. Liana hancurin hidupku. Rin, teriaknya balik. Pertengkaran itu berakhir dengan Rina mengusir Reza dari apartemennya. Kalau kamu nggak bisa bantu apa-apa, mending pergi aja. Aku nggak mau hidup susah gara-gara kamu, katanya, mendorong Reza keluar pintu sambil melempar tas kecil berisi pakaiannya. Reza berdiri di lorong apartemen, tas di tangan, menatap pintu yang baru saja dibanting. Rina, wanita yang ia pikir akan jadi pelariannya, ternyata tak lebih tahan darinya ketika uang tak lagi ada. Malam itu, Reza tidur di bangku taman dekat apartemen Rina, hanya dengan jaket tipis sebagai selimut. Hujan gerimis mulai turun, membasahi tubuhnya, tapi ia terlalu lelah untuk peduli. Ia memikirkan Liana, wanita yang dulu ia anggap terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, tapi kini ia sadari jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Ia pernah meremehkannya, mengira ia bisa pergi dengan mudah dan membawa sebagian hartanya. Tapi kini, ia tak punya apa-apa lagi, bahkan Rina pun meninggalkannya. Di rumah, Liana menerima telepon dari Rika. Lian, aku udah ajuin gugatan cerainya ke pengadilan. Dengan bukti yang kita punya, Reza nggak punya dasar buat klaim harta gono gini. Aku juga pastiin semua asetmu aman. Dia nggak bakal bisa nyentuh apa-apa, kata Rika dengan nada yakin. Liana tersenyum, merasa beban di pundaknya semakin ringan. Terima kasih, Rika. Aku nggak mau dia punya kesempatan bangkit lagi, jawabnya. Maya, yang mendengar percakapan itu, mengangkat gelas jusnya. Buat Reza yang sekarang jadi gelandangan, katanya sambil tertawa. Liana ikut tertawa, merasa kemenangan itu semakin nyata. Ia tahu Reza akan mencoba menuntut, tapi dengan Rika di sisinya dan bukti yang kuat, ia yakin suaminya itu tak akan berhasil. Hari-hari berikutnya, Reza jatuh semakin dalam. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi reputasinya sudah hancur. Berita tentang pemberhentiannya menyebar di kalangan teman-teman kerjanya, dan tak ada yang mau mempekerjakan pria yang dianggap bermasalah. Ia hidup dari sisa uang tunai yang ia punya, menginap di losmen murah, dan makan mie instan untuk bertahan. Dunia yang dulu ia anggap mudah kini menamparnya dengan keras. Sementara itu, Liana kembali ke rutinitasnya, memimpin rapat, menandatangani kontrak, dan membangun bisnisnya lebih besar lagi. Ia tak lagi memikirkan Reza, tapi kepuasan melihatnya jatuh tetap ada di hatinya. Ia telah menang, dan Reza telah kalah, sepenuhnya. Mentari pagi menyelinap melalui jendela besar di ruang kerja Liana, memantulkan cahaya lembut pada dinding marmer putih yang elegan. Liana duduk di kursi kulitnya, menatap laporan keuangan terbaru dari perusahaannya. Angka-angka itu menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Proyek apartemen di BSD sudah selesai, dan 2 kontrak baru dengan investor asing baru saja ditandatangani. Di usianya yang mendekati 39 tahun, ia berada di puncak karirnya, lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Tapi di balik kesuksesan itu, ada bekas luka yang kini telah berubah menjadi pelajaran berharga. Maya, yang kini menjadi tamu tetap di rumah Liana setiap akhir pekan, duduk di sofa dengan secangkir kopi di tangan. Lian, kamu benar-benar nggak kelihatan kayak orang yang baru cerai. Orang lain mungkin masih nangis-nangis, tapi kamu malah tambah glowing, katanya sambil tersenyum, matanya penuh kekaguman. Liana tertawa kecil, meletakkan laporannya di meja. Aku nangis, Mei, cuma kamu nggak lihat. Tapi aku nggak mau stuck di situ. Reza udah ambil cukup banyak dari aku. Waktu, perasaan, kepercayaan. Aku nggak kasih dia kesempatan buat ambil lebih lagi, jawabnya. Nadanya penuh kepastian. 3 bulan telah berlalu sejak gugatan cerai Liana resmi diterima pengadilan. Dengan bukti perselingkuhan yang kuat dari Daniel dan kerja cerdas Rika, Reza tak punya celah untuk menuntut harta gono gini. Hakim memutuskan bahwa semua aset yang dibawa Liana ke dalam pernikahan tetap miliknya, dan harta yang tercipta selama pernikahan, yang sebagian besar berasal dari bisnis Liana,
juga tak bisa disentuh Reza karena kontribusinya terbukti minim. Sidang berlangsung singkat, dan Reza, yang muncul dengan wajah kusut dan pakaian sederhana, hanya bisa menunduk saat putusan dibacakan. Liana tak hadir di sidang terakhir. Ia memilih untuk mengirim Rika sebagai wakilnya. Ia tak ingin melihat wajah Reza lagi, bahkan untuk merayakan kemenangannya. Di sisi lain kota, Reza hidup dalam bayang-bayang kehancurannya sendiri. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta, dengan dinding tipis dan kasur tua yang berderit. Pakaiannya yang dulu mewah sudah diganti dengan kaos murah dan celana jeans lusuh. Ia bekerja serabutan sebagai pengantar makanan, mengandalkan sepeda pinjaman dari tetangga kosnya. Penghasilannya tak lebih dari cukup untuk makan dan bayar sewa, dan bahkan itu pun sering terlambat. Rina, yang pernah ia anggap sebagai pelarian sempurna, sudah lama menghilang dari hidupnya. Tak ada kabar sejak ia mengusir Reza dari apartemennya. Reza kini sendirian, dikelilingi oleh kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Kadang, di malam yang sepi, Reza duduk di tepi kasurnya, menatap ponsel murah yang ia beli setelah kehilangan semua fasilitas dari Liana. Ia membuka galeri foto lama, melihat gambar-gambar saat ia masih hidup nyaman bersama Liana, liburan di Bali, makan malam di restoran mewah, senyum mereka berdua di hari pernikahan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat mengusapnya. "Aku bodoh," gumamnya pada diri sendiri. Ia tahu ia telah membuang segalanya demi ilusi kebebasan yang ternyata hanya membawanya pada kehancuran. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Liana sudah pergi, dan ia tak punya cara untuk kembali. Sementara itu, Liana tak hanya bangkit dari puing-puing rumah tangganya, ia juga tumbuh menjadi versi dirinya yang lebih baik. Pengalaman pahit dengan Reza mengajarkannya untuk lebih berhati-hati, tapi juga memperkuat keyakinannya pada kemandirian. Ia mulai memperluas lingkaran sosialnya, bertemu dengan orang-orang baru yang tak hanya menghargai kesuksesannya, tapi juga karakternya. Di salah satu acara bisnis, ia bertemu dengan seorang arsitek bernama Dito, pria sederhana tapi berwawasan luas yang tak terintimidasi oleh kekayaan Liana. Mereka belum sampai pada tahap romansa, tapi percakapan mereka yang hangat dan penuh makna memberi Liana sedikit harapan bahwa cinta sejati mungkin masih ada di masa depannya. Tapi Liana tak terburu-buru. "Aku nggak mau salah pilih lagi, Mei. Kalau nanti aku buka hati, aku mau pastiin dia sama kuatnya sama aku, bukan cuma numpang hidup," katanya pada Maya suatu sore, saat mereka duduk di balkon sambil menikmati angin sepal-sepal. Maya mengangguk, tersenyum. "Kamu pantas dapat yang terbaik, Lian. Reza cuma batu kecil di jalanmu, dan kamu udah buktikan kamu bisa leletin dia." Selain fokus pada dirinya sendiri, Liana juga mulai mencurahkan energinya untuk membantu orang lain. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Berdiri Kembali, yang bertujuan mendukung wanita yang mengalami pengkhianatan atau kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan itu menyediakan pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan dukungan emosional. Liana sering berbicara di acara-acara yayasan, berbagi ceritanya tanpa malu. "Aku pernah di posisi kalian, merasa hancur, merasa nggak berharga. Tapi aku bangkit, dan kalian juga bisa," katanya pada sekelompok wanita di salah satu sesi. Suaranya penuh semangat. Matanya berbinar, mencerminkan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Yayasan itu tak hanya menjadi cara Liana memberi kembali pada masyarakat, tapi juga penyembuh bagi lukanya sendiri. Setiap kali ia melihat seorang wanita berhasil berdiri lagi, mendapat pekerjaan baru, memulai bisnis kecil, atau sekadar tersenyum lagi, ia merasa bagian dari dirinya yang dulu hilang perlahan kembali. "Ini lebih berarti dari semua kontrak bisnis yang aku tanda tangani," katanya pada Maya suatu hari, saat mereka mengunjungi pusat pelatihan yayasan. Malam itu, Liana berdiri di balkon rumahnya, menatap kota Jakarta yang berkilauan di kejauhan. Angin malam membelai rambutnya, membawa aroma segar setelah hujan sore tadi. Ia memegang secangkir teh chamomile, kebiasaan lama yang kini terasa lebih menenangkan. Pikirannya melayang pada perjalanan yang telah ia lalui, dari wanita yang patah hati karena talak lewat WhatsApp, menjadi wanita yang mengambil kendali penuh atas hidupnya. Reza, yang dulu ia anggap sebagai bagian penting dari dunianya,
Kini hanyalah kenangan buram yang tak lagi punya kuasa atasnya. Di sudut lain kota,